dari ASN BTR Channel TV. Inilah rangkuman berita hari ini. Para pegawai negeri sipil PNS sudah 3 tahun tidak merasakan naik gaji. Hingga tahun ini, abdi negara masih merasakan besaran gaji yang sama dengan gaji yang terakhir kali diumumkan Presiden Joko Widodo naik pada 2019. Kenaikan gaji PNS pada tahun itu diumumkan Presiden Jokowi saat membacakan nota keuangan tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada Agustus tahun 2018. Kenaikan gaji pokok PNS pada saat itu dipukul rata 5% untuk semua abdi negara yang aktif dan pensiunan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Bahkan wacana menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN termasuk di dalamnya PNS dengan besaran minimal 9 juta rupiah. Untuk golongan terendah pada 2023 mendatang juga tak kunjung ada kejelasan. Padahal wacana ini telah disampaikan ex-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Wacana mengenai gaji PNS minimal 9 juta rupiah sudah menyeruak mulai 2020. Namun agenda ini tak kunjung terrealisasi sebab pemerintah masih fokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19. Sebagai gantinya, pemerintah menjamin PNS akan tetap mendapatkan THR dan gaji ke-13. Gaji ke-13 diberikan menjelang tahun ajaran baru. Ini merupakan pengabdian aparatur negara dan pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat yang tetap dijalankan apapun risikonya, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pertengahan tahun ini. Tak kunjung naiknya gaji PNS hingga 2022 membuat para wakil rakyat di gedung DPR ikut bersuara. Salah satunya, anggota DPR dari fraksi Demokrat, Irwan Veko, saat sidang paripurna DPR pada Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2023. Mereka pun meminta gaji PNS dikaji supaya bisa naik pada 2023. Jangan pula dilupakan, mereka yang bertugas sebagai garda terdepan NKRI di wilayah-wilayah 3T, daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Kenaikan gaji PNS terakhir di 2019. Dengan kenaikan gaji PNS, kisaran hanya 5%. Kenaikan gaji ini perlu dikaji untuk segera dilaksanakan, pungkasnya. Hal senada diutarakan anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus. Menurutnya, dengan tekanan inflasi yang telah terjadi sejak tahun ini, membuat daya beli masyarakat, termasuk kalangan PNS, turut tergerus. Kenaikan gaji PNS pun baru terjadi pada 2019 dengan besaran sekitar 5%. Akibat kenaikan BBM, tentu akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap nilai jual barang. Nilai jual barang itu ujungnya mempengaruhi daya beli masyarakat yang bisa makin menurun. Harga-harga juga naik karena keadaan resesi dunia, ujar Guspardi. Di sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah juga telah menetapkan gaji para pegawai swasta naik tahun depan dengan maksimal 10%. Maka jika kalangan PNS menuntut kenaikan gaji pada 2023, menurutnya semakin wajar saja, terutama dengan besaran yang beredar sekitar 7%. Sekarang ini UMR swasta kan sudah ditetapkan 7% rata-rata. Bagaimana dengan perspektif PNS? Tentu wajar-wajar saja para ASN menuntut agar dilakukan penyesuaian terhadap kenaikan gaji, kata Guspardi. Selama tahun ini, isu gaji PNS bisa naik sebesar 7%. Pada 2023 pun terus bermunculan. Namun, kabar ini tak kunjung dapat kepastian dari sisi pemerintah, apakah benar-benar bisa terrealisasi atau tidak. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara, dan Reformasi Birokrasi, PANRB Abdullah Aswar mengatakan bahwa kepastian terkait dengan kenaikan gaji PNS belum ada. Sejak pengesahan APBN 2023, tanda-tanda kenaikan gaji PNS tidak jelas. APBN sudah ditetapkan, dan kita mengikuti itu saja, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung DPR beberapa waktu lalu. Dengan demikian, sejak tahun ini hingga 2023 pun, gaji PNS berpotensi masih akan sama sebagaimana yang telah ditetapkan pada 2019. Berdasarkan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil, gaji pokok PNS terbagi menjadi beberapa golongan. Berikut rinciannya. Golongan 4A, 3,04 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan. Golongan 4B, 3,17 juta rupiah sampai 5,21 juta rupiah per bulan. Golongan 4C, 3,3 juta rupiah sampai 5,43 juta rupiah per bulan. Golongan 4D, 3,44 juta rupiah sampai 5,66 juta rupiah per bulan. Golongan 4E, 3,59 juta rupiah sampai 5,9 juta rupiah per bulan. Demikianlah berita ASN BTR Channel TV. Untuk informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dukung terus channel ini, dan jangan lupa di subscribe, agar lebih cepat mendapatkan informasi dan berita baru lainnya.